Oke, let's talk the noise. Balik lagi bersama saya Yopi, masih di kota Bandung. Puji Tuhan, badan saya udah mulai membaik setelah 48 jam saya sakit. Sakit. Tapi beneran nggak sakitnya? Sakit. Kata orang sih katanya COVID. Tapi kalau menurut saya sih ya sakit aja. Sakit gitu. aja. Ya tenggorokan sakit gitu kan, terus demam dan lain-lain. Tapi ya istirahat, makan yang cukup. Minum obat aja, nggak usah ke dokter. Dan puji Tuhan sudah sembuh. Jadi hari ini saya ada kedatangan teman baik saya dari Jakarta. Iya Pak, nih Om Yopi. Iser apa Iser? Iser White James. Iya, apa aja sebenarnya mau dipanggil Iser kan itu sebenarnya cuma pelafalan doang lah. Benar, yang seenaknya lidah kalian aja. Yoi. Kebetulan dia lagi ada di Bandung. Kemarin ada proyekan sama bla bla bla, jadi nggak usah saya kasih tahu, buat surprise aja buat kalian. Yang pasti ujung-ujungnya berbau dengan basket. Bola basket. Mantap. Jadi siap-siap aja buat penghobi bola basket. Iser, ceritain sedikit dong tentang sejarah lu. Sejarah gue? Iya dong. Ya. Anak berapa? Oh gue tuh anak ketiga. Gue 3 bersaudara. Gue anak kedua. Anak kedua. Kakak gue perempuan, adik gue perempuan. Sama kayak gue dong. Sama ya? Sama semuanya cewek tuh? Iya, tapi gue 5. Iya, gue nomor 4. Oh, lebih rame lagi nih. Di rumah cewek semua kan? Iya, main boneka-bonekaan. Itu dia. Bener tuh. Itu selalu kejadian tuh kan? Iya. Makanya kadang-kadang yang cowok di rumah ini, kita ini pada kagak betah di rumah. Iya. Bener gak? Bener. Jadi nyari apa yang bikin kita nggak kayak perempuan-perempuan di rumah nih. Iya kan? Makanya keluar. Hobi gue tuh banyak lah, berhubungan dengan hobi-hobi laki-laki. Dulu layangan dong? Layangan enggak sih. Layangan gua enggak. Kelereng? Kelereng iya gitu. Pokoknya waktu itu mah kita berusaha berbaur lah ya. Bener, sama apa aja mau berbaur. Itu kan masih kecil, jalan-jalan lihat tuh, udah mulai tuh pertama kali gua kenal, hobi yang pertama kali gua kenal adalah sepeda BMX. Iya. Sama ini rollerblade. Iya kan? Inline skate kalau sekarang. Belum ada tuh istilah inline agresif, belum ada. Ada juga rollerblade. California Pro. Nah, berarti tahun berapa sih? 9, gue SD itu 90-an. 90-an? 90-an lah, 90. Soalnya lu keren tahun berapa? 88 gue. Ya beda dikit lah, gue 90. Iya, jadi pertama kali hobi-hobi gitu tuh ya. Ya kan, hobi-hobi kayak sepedaan, inline. Terus baru pertama kali main sama anak-anak komplek, gue ngeliat yang namanya skateboard. Skateboard, itu tuh pas zaman-zaman itu tuh ada Iwan. Ya, Iwan Senloko. Terus ada Roger Yostato. Ya. Itu kayak anak-anak komplek, anjing keren-keren banget gitu. Kayak maksudnya kita pedaan kan dulu anak bocah kan. Gue SD, mungkin dia udah SMA kali. Ya. Apa SMP? Kita bocah, kita mainnya sama lusuh, pakai sendal jepit gitu kan. Anjing ngeliat skateboard keren gila ya. Kenapa ya sepeda kok lusuh ya? Gue sebagai anak BMX juga merasa minder sih enggak ya, cuman jadi tanda tanya besar kenapa sih BMX sama skateboard, kayaknya skateboard lebih keren stylish, ya? lebih keren aja. Sebenarnya kalau sekarang sih gue liat skateboard udah keren-keren juga. Skateboard udah keren-keren juga. Tapi BMX gitu-gitu aja Iya maksud gue BMX juga udah keren-keren. Iya betul, tapi tidak sekeren skateboard. Bener, kita udah banyak banget yang main sepeda BMX gitu kan. Tapi jarang malah majalah-majalah tentang BMX tuh jarang. Tapi kalau zaman dulu majalah skateboard, racer gitu banyak malah. Ya mungkin lebih membaur lah mungkin. Tapi kalau gua pikir lagi, mungkin karena skateboard culture sih ya. BMX apa enggak? BMX lebih culture sih menurut gue. BMX lebih menyeluruh, semua orang. Coba siapa yang di sini nggak bisa main skateboard tapi bisa main sepeda? Pasti lebih banyak. Iya juga sih. Bener dong. Oke, Sir, balik lagi ke yang tadi. Berarti lu teman main lu sama Iwan, sama Roger. Terus kalau di barat ya mungkin sekarang yang teman-teman kenal tuh ada Upi tahun 13. Itu malah gue sempet anggapannya rumah dia tuh base camp, jadi gue sering berapa tahun gue tinggal di rumah Upi. Oh ya? Iya, base camp lah. Dulu kita suka main basket juga di komplek kan. Jadi ya hobi-hobi yang umum lah buat anak-anak laki-laki ya. Nah, terus sejak kapan lu mulai fokus dengan sneakers? Dengan basket? Oh dengan basket? Kalau dengan gue tahu lu suka banget dengan basket. Iya, jadi pas kecil tuh gue karena pengen banget main basket,
gua latihan tuh. Jadi zaman-zaman mini SD. Masih bocah-bocah gitu gua latihan di Taman Harapan Indah namanya. Klub basket. Dekat rumah? Lumayan jauh juga padahal ya, cuma dibela-belain karena kita tahu banyak yang bilang kalau klub THI itu adalah klub yang bagus. Jadi ada istilah kalau dibilang lu kalau mau punya basic basket yang bagus lu harus ke THI. Nah, kita kan sebagai anak kecil nggak punya, wah pokoknya harus ke sono. Nah, gue mulai latihan di sono dari THI, Tunas. Tapi pas habis Tunas itu kan SMP. Pas gue saatnya ke remaja, gue lebih memilih alkohol. Lebih asik kayaknya. Iya lebih asik kayaknya kan kalau tiap hari kita latihan tuh push up, sit up, lari, push up, sit up, kayaknya begini aja lebih enak gitu. Ya tapi gue benar-benar suka banget. Remaja gue udah nggak ikut tim lagi tuh, gue nggak ikut tim lagi, lebih milih kayak remaja tuh maksudnya setelah lu lulus SMA? Nggak, SMP SMA. SMP SMA gue mulai cheating dari basket, mulai kenal namanya musik. Oh. Teman-teman anak band. Musik sama minum ya? Iya minum, ya kan jalan-jalan. Dari situ kayak gue nemuin joy gitu loh. Kayak di sini nih, nongkrong nih gue nih. Ya kan dibanding semuanya ini, yang penting nongkrongnya. Tapi ya gitu, kesukaan sama bola basket tuh nggak bisa lepas gitu aja. Jadi kayak waktu gue udah SMP SMA, sampai harusnya gue bisa masuk tim basket sekolah, gue milih kayak fuck it lah, gue nggak mau lah gini-gini. Tiba-tiba datang di saat SMA ada Nike Freestyle Indonesia. Nike Freestyle Indonesia dibentuk, gue ngelihat oh ternyata di Indonesia ada freestyle. Lalu di tahun 2006 ada diciptakan sebuah tim freestyle namanya 9PM Streetball dan gue bergabung menjadi salah satunya. Jadi waktu orang-orang pas SMA pada tanding basket nih, gue udah pergi ke sekolahan untuk ngisi freestyle, spin 2 bola, double dribble. Main 2 bola, jadi gue bener-bener tertarik ke entertainment industry dari bola basket. Dan kalau di freestyle nggak usah push up, sit up itu nggak usah? Nggak usah. Oke. Kacau juga. Yang penting masih tetap basket, cuman gaya hidupnya lu pengen. Iya, kayak gaya hidupnya itu yang kita cari gitu loh, ya kan, lavish lifestyle gitu. Masuk, nggak levis lah, kita streetnya itu loh, looks kerennya itu loh yang kita sebagai anak muda tuh ngelihat, anjir, gue harus bisa kayak mereka nih, itu yang kita mau. Makanya itu bener-bener, itulah pertama kali gue terjun di bola basket, memang bukan di professional basket, tapi lebih ke profesional freestyle basket. Karena di BMX juga ada yang memang benar-benar mau jadi atlet, ada yang memang pengen, gue pengen fokus dibikin video aja, lebih ke freestyle-nya gitu, video ya udah sana aja fokusnya. Gitu. Ya itu yang kita sebut street kan? Iya betul. Nah itu dia. Jadi walaupun di street juga ada kompetisinya, tapi banyak juga orang-orang yang lebih memilih, gue nggak mau fokus di kompetisi lah, yang harus yang tadi push up, sit up lah, jaga kondisi, jaga gaya hidup. Pokoknya gue pengen party tapi jago. Iya benar, nah itu nih poin yang paling penting tuh. Berarti lu nggak ada sisi penyesalan, kenapa gue nggak ada? Enggak, jadi gue mengetahui kemampuan gue sendiri. Iya. Jadi kalau gue yakin, maksudnya kalau gue memang di top gue juga, kayak gue kayaknya enggak deh. Kalau buat benar-benar main berkompetisi di bola basket kayaknya enggak. Oke. Gitu, jadi memang udah ada kesadaran aja. Ya. Terus lulus SMA lu kuliah? Sempet kuliah? Sempet kuliah di... Beres nggak nih? Enggak, jelas enggak. Tapi bukan karena bodoh, karena bego. Enggak, jadi gue kuliah di salah satu universitas swasta. Gue kuliah di... Ya itulah, kan. Gue kuliah hukum. Kena drop out itu di semester 11 atau 12 gue lupa. Semester 11 tuh berarti udah sekitar berapa tahun? 5 tahun? 6 tahun. 6 Yang harusnya itu tuh harusnya udah lulus ya? Iya, jadi memang karena bandel ya, karena ya kita dulunya ya itu ngumpul banyak sama anak musik, sama ya kita main basket, pokoknya apa aja kita keluar nih dari rumah. Sampai akhirnya nyokap gue kayak bilang, lu kalau mau jalanin lifestyle hidupnya lu harus punya tanggung jawab sendiri. Jadi pas kuliah, gue diajarin sama nyokap gue, lu mau kuliah, lu cari duit lu sendiri. Lu cari duit jajan lu sendiri, lu cari duit kuliah lu sendiri. Nah saat itu ya makanya tuh gue kerja ambil kuliah, telat-telat lah bayar, kenalan drop out gitu. Pertama kali lu kerja di mana? Pertama kali kerja? Waduh, dulu ya, kalau pas kuliah nih,
Oh gue banyak sih. Gue sempet jadi SPB rokok. Oke. Itu kan buat kuliah. Ya. Jadi maskot, tau nggak? Ya, tahu. Maskot Baygon. Serius lu tau nggak? Jadi pakai baju Baygon, kepala gue kelihatan gini-gini. Terus gue pernah kerja di tambang liar emas di Sukabumi. Oke. Iya kan bener-bener ya. Tapi pertama kali gue dapet real job, gue kerja di perusahaan pendingin namanya Sandra Interco Indonesia. Gue berterima kasih banget karena gue nggak punya ini om, gue nggak punya jasa, nggak punya apa. Tapi bos tuh kayak ownernya, lu mau kerja nggak? Mau. Dan di situ pertama kali gue bener-bener kerja secara profesional. Gue jadi kayak connect eksekutif. Pokoknya dipercaya gitu loh. Dan waktu pertama-tama sih lucu sih om, kalau tiap kali orang nanya kan. Jadi karena produknya pendingin, orang nanya, "Sir, lu sekarang gawe apa?" Gue jual kulkas. Semua orang ketawa. Kulkas gitu kan, orang mikirnya gue tuh sales kulkas keliling kali gitu kan. Padahal ya, gue di perusahaan itu, gue diajarin untuk ketemu klien. Gue ketemu kayak contohnya Pepsi, Coca-Cola, teh botol, ketemu sama mereka untuk ngomongin tentang pembelian, purchasing, penjualan. Dan di situ gue belajar banyak. Itu pertama kali gue kerja benar-benar. Wow. Tapi lu masih hubungan sama? Masih hubungan baik malah. Oh ya? Iya, bos gue juga masih kontak. Apa kabar sir? Gini. Kebetulan bos gue cewek. Memang dia yang orang yang benar-benar baik banget. Terus kita banyak ngobrol-ngobrol gimana bisnis dan lain-lain. Gue belajar banyak sih sama Bu Sandra. Terima kasih buat Bu Sandra. Ya kan? Oh, hebat, luar biasa. Berapa tahun dulu? Gue kerja hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Tapi memang waktu gue kerja tuh ya, om, ya namanya apa ya? Namanya orang. Dulunya bener-bener nggak ada duit, kita kan ya gesrek di jalan gitu kan. Dapat kerjaan kan megang duit om. Benar. Hidup makin kacau. Hidup makin kacau bener-bener. Jadi gue udah kepikiran saat itu udah pengen merit. Gue kumpulin duit dari kerjaan gue, tapi hidup gue masih kacau tuh. Ada satu momen gue pulang mabok parah, terus gue ada kecelakaan lah. Oke. Duit gue habis tuh om, sehari plek. Habis semua yang gue kumpulin. Buat modal Kawin, buat hidup. Plek, habis. Habis karena lu dapat kecelakaan itu? Iya, habis. Jadi gue mesti bayar biaya rumah sakit, bayar biaya korban lah gue bilang yang karena kelalaian gue mesti tanggung jawab kan. Nah di situ semua habis bener-bener om. Maksudnya korban sampai meninggal atau? Ya mungkin gue nggak ya bisa dibilang gitulah. Oke. Ya gue harus biarpun secara langsung ya om ya. Tapi gue nyadarin mungkin dia bisa sampai meninggal pada akhirnya biarpun lewat beberapa lama. Itu karena gue dan gue harus punya tanggung jawab. Tapi walaupun itu sebetulnya takdir juga kan. Takdir tapi itu kelalaian gue. Jadi gue 100% menyadari bahwa itu salah satunya faktor dari kelalaian gue. Ya akhirnya gue harus tanggung jawab benar-benar habis. Nah itulah om, itu titik balik gue. Titik balik benar-benar kayak di saat itu, ya kita tau lah kita bocah gitu ya, bocah yang nggak ngerti apa-apa. Drugs mana yang kita nggak suka, ya kan? Bener. Minuman mana yang kita nggak suka, perempuan mana yang nggak kita kejar gitu kan? Jadi situ gue menyadari kayak anjing hidup fucked up. Tapi di saat gue nyadarin gue akhirnya abis kejadian itu 1 tahun gue sober om. 100% sober. Dan dari saat itu gue udah bilang kayak drugs fuck it. Gue udah nggak mau lagi. Gue benar-benar kayak ya udah gue mau benahin hidup gue. Dan itulah gue pertama kali orang-orang tahu gue. Akhirnya gue nggak buat sebuah store namanya Bedes Monkey, ngejual sneakers. Jadi cerita di balik toko itu ada, itu benar-benar fucked up. Itu masih ada tokonya sampai sekarang? Kebetulan gue bikin toko itu di sekitar tahun 2015 lah rilis. 2018 gue dapet investor, sebuah PT lumayan besar lah yang berhubungan dengan retail. Dia mengakuisisi gue. Waktu dia mengakuisisi gue, kita ada sebuah kontrak kerja sama. Gue akan ngebantuin buat setup di 3 tahun. Setelah itu memang gue udah cukup. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang sekarang ya bukan gue lagi. Tapi toko namanya masih ada? Masih ada. Masih ada. Tapi suatu keputusan yang tepat atau tidak menurut kamu pada saat kamu? Nah, kalau keputusan yang tepat atau enggak, pertama gue bikin toko ini karena hobi om. Karena hobi, karena bertahan hidup juga. Gue nggak punya apa-apa yang gue tahu cuma tentang sneakers. Gue mulai semuanya
gue ngerasain berkat yang gue dapet dari gue ngebuat ini itu begitu gede. Tiba-tiba orang kenal gue, tiba-tiba toko gue laku banget. Bisa dibilang dalam 3 tahun gue nggak mau ngeklaim gimana, tapi gue ngerasain gue tuh sebagai market leader. Dan pada saat gue memutuskan untuk menjual itu karena gue udah mulai tahu bahwa ini udah bukan hobi lagi, ini serius bisnis yang gue nggak mau kehilangan hobi gue ini. Oke. Jadi kalau dibilang nyesel apa enggak, gue nggak nyesel. Jadi timingnya pas lah ya. Ya, timing pas, ya memang. Duit pas. Kalau banyak orang bilang kalau duit yang gue dapat harusnya bisa jauh lebih banyak. Tapi ya gitu, gue nggak terlalu matok semuanya dengan duit sih. Jadi kayak ya ini memang udah jalannya aja ya. Iya. Jadi nggak ada sih, no regret gue. Tapi kan Badas Monkey kan? Badas Monkey bisa berdiri kan karena di belakangnya kan ada histori ya. Iya. Histori yang menurut lu nggak bisa lu tinggal begitu aja kan? Apa lu nggak ada planning lagi untuk bikin Badas Monkey yang berikutnya? Yang lain? Enggak. Jadi basically Badas Monkey yang gue bilang waktu gue ngalamin yang pahit, Badas Monkey itu adalah bukti bahwa gue punya temen. Jadi Badas Monkey itu gue buat sama sahabat gue, namanya Ryan Adwinata. Itu adalah bukti bahwa kita bareng-bareng independen bisa membuktikan bahwa kita dari independen 2 orang tanpa bantuan siapapun, tanpa modal duit apapun loh, gitu bener-bener kita bisa making something. Tapi Badas Monkey itu jangan sampai dibilang kayak ntar lu nggak mau bikin toko stiker lagi, enggak. Tapi gue yakin dengan kepercayaan, maksudnya dengan semangat dari orang-orang independen ini bisa menghasilkan satu yang besar. Tapi mungkin aja bukan toko sneakers lagi. Maybe gue bisa bikin something yang besar. Ya kan? Jadi kalau bisa teman-teman pikir gitu kayak nggak semua tentang bisnis ya. Gitu loh. Kenapa lu ngeklaim Badas Monkey toko sneaker? Toko sneakers, ya karena Badas Monkey pertama kali gue memperkenalkan tentang sneakers culture yang ada di Indonesia. Dan gue ngejual barang-barang streetwear. Jadi memang Badas Monkey itu pertama kali gue ciptakin itu toko sneaker sama streetwear. Nah, dari sneaker itu lu belajar dari mana? Karena lu hobi main basket itu, dari sana lu belajar tentang sepatu. Kalau lu main basket kan, ya kita tahu dari zaman dulu tuh sepatu basket paling mahal. Jordan apa gitu kan. Jadi pertama kali kita lihat, kita nggak bisa beli. Nah, gue tuh orang yang tipikal yang digin gitu loh. Jadi gini, sebenarnya ini gue ceritain, mungkin gue mau dibilang katro apa gimana. Waktu dulu temen-temen gue tuh orang-orang ada, mereka pakai Jordan, misalkan main basket nih main pakai Jordan berapa, main pakai Jordan berapa. Nah gue itu yang mungkin nggak pakai Jordan lah, pakai saat itu tuh mungkin masih ada sepatu league gitu loh, sepatu lokal. Nah gue ngedigin, gue belajar sepatu-sepatu mereka itu biar gue nggak katro aja, biar kayak mereka misalkan datang, wih anjir sepatu lu keren nih, misalkan Jordan. Jadi nyambung lah ya waktu Jordan 11 ya, jadi gue bisa connect sama mereka tanpa harus punya barangnya gitu. Oh ini Jordan kan yang pakai waktu gini nih gitu loh. Ya, mungkin orang pikir gue katro, tapi ya itu miskin gue hadepin dengan ada yang ada di kepala gue. Tapi kan waktu itu kan belum ada internet, belum ada apa. Oh memang belum ada internet sih, tapi ya itu ngobrol sama banyak orang. Ngobrol sama banyak orang. Orang tuh kayak zaman dulu lebih keren-keren ya gue bilang ya. Karena dia bisa dapat informasi, ya mungkin lihat ada teman-teman gue yang pergi ke luar negeri, nah mereka udah tahu nih, wah ini gue beli ini karena Jordan pakai ini di sini nih. Dengar dari satu, gue kumpulin. Berarti anak-anak sekarang jauh lebih enak sebenarnya cari informasi ya? Iya, tapi tinggal buka. Betul, gampang banget. Tapi akhirnya dengan kemudahan informasi mereka jadi males. Benar. Iya kan? Iya, benar. Itu bedanya zaman dulu ya. Benar banget. Oh, dari situlah lu mulai tahu banget tentang sneakers. Iya, dan akhirnya kayak tiap kali pengetahuan apa yang gue kasih kayak anjing lu kok tahu banyak gitu. Nah, gue mulai ada kepuasan sendiri, gue mulai digin satu persatu. Terus sepatu pertama yang lu punya apa? Yang gue punya ya kalau dari dulu sih sebenarnya ada Jordan 5, itu pemberian dari bokap untuk ke luar negeri gitu kan. Terus ada Allen Iverson, zaman itulah. Dulu gue punya pacar kaya. Waktu gue ulang tahun dikasih sepatu Iverson 4, gue inget banget. Iya.
Ini gue gak memanfaatkan, sumpah gue gak minta juga. Cuma gue dikasih gitu kayak, oh gue punya Reebok Allen Iverson saat itu. Kan sebelum dikasih juga lu ngomongin terus itu. Enggak. Tapi dia tahu gue suka Allen Iverson gitu loh. Gue suka Allen Iverson terus tiba-tiba pas dikasih, ya itu salah satu yang pertama kali ya, kesenangan itu loh Om. Iya. Pertama kali lu dikasih sesuatu barang gitu kan. Iya. Apalagi sepatu. Gue jujur ya dikasih baju sama dikasih sepatu, gue seneng kasih sepatu. Nah itu pengalaman gue itu sendiri. Gitu. Total lu punya koleksi sepatu berapa banyak sih? Wah waktu faktab sih. Iya. Waktu maksudnya segila-gilanya, gue lebih dari 500 pasang. 500 pasang. Sekarang paling 100-200 di rumah. Dan itu semuanya Nike. 90% Nike. 90% Nike. Nggak ada Adidas. Nggak ada. Kenapa? Fuck Nazi lah. Itu kan udah zaman Enggak. Ini bercanda ya, bukan. Nggak, maksudnya Adidas tuh, gue bukan nggak suka kenapa. Dulu waktu bocah, ini mungkin kekesalan gue karena kebodohan gue sendiri. Zaman dulu kan beli sepatu susah banget Om. Dulu kalau gue nyari di pasar Puring kan, yang asli-asli, sampel-sampelan pabrik tuh murah-murah. Akhirnya ngumpulin duit, gue belilah tuh Adidas Superstar. Superstar warna hitam sama emas, gold. Pas gue pakai katro banget, kayak Goofy gue. Gede gitu, kayak ya mungkin dari karena itu gue kayak kesel gitu loh, anjing gue udah keluar. Tapi lu suka Limp Bizkit kan? Iya suka. Kan dia pakai Adidas. Iya ya. Tapi ya nggak masih banyak yang lain yang gue suka. Masih banyak Limp Bizkit gue suka. Ya. Tapi kalau dari Limp Bizkit pertama kali menginfluence gue untuk ngumpulin topi. Iya nggak? New York Yankees yang New Era merah dia itu tuh. Adidas enggak sih. Korn aja jaketnya Adidas, sepatunya Puma kan. Berarti lu lebih condong ke Nike. Kenapa sih orang-orang yang sneaker lebih suka ke Nike daripada brand-brand yang lain? Sebenarnya enggak juga, banyak juga kalau di Indonesia tuh ada Trefoil, kolektor Adidas, ada yang suka New Balance. Cuma mostly yang suka basket, kenapa sukanya ke Nike ya karena Michael Jordan. Itu udah simple. Mereka terinfluence siapa yang terbaik di dunia yang bisa ngalahin Michael Jordan, gue rasa nggak ada ya karena itulah. Ya belum, sampai saat ini belum ada. Belum ada. Ya. Dan nggak akan ada sih gue bilang. Itu waktu rame-ramenya NBA gue SMP kalau nggak salah. Iya SMP. Yang diputar di TV ya, dulu apa ya? SCTV nggak salah, main Indosiar kalau nggak salah ya kan? Yang sore apa siang gitu kan? Siang kayaknya. Dulu gue sampai bolos-bolos om SD. Belaga sakit sama nyokap gue di pagi buat nonton itu. Final NBA lah, playoff. Kayaknya zaman dulu rame banget, nggak kayak sekarang, kenapa ya? Ya karena zaman dulu, kalau gue lihat ya, itu kita bilang late 90s ya, 90s to 2000 kan? Iya benar. Nah di zaman itu semua all about hip hop. Bener gak sih? Iya. Musik? Iya benar. Hip hop aja ke 2000-an, Limp Bizkit kan itu early 2000 tuh, hip rock. Itu masih di hip hopnya baru bisa dia booming. Nah makanya gaya hip hop terinfluence sama sepatu-sepatu basket, bola basket, kita bilang black culture lah. Black culture apalagi kalau nggak hip hop. Makanya itu gue bilang hip hop basket tuh black culture tuh makanya booming banget dan semua orang ngeliat hip hop. Oke. Nah kan early 2000 udah shifting tuh, udah eranya orang-orang kulit putih yang bermusik ya kan. Balik lagi ke masalah toko lu yang Badas Monkey. Yang saya tahu di Jakarta itu juga ada toko sneaker, My Shoes. Ya, Yeng. Itu gokil banget itu. Gokil, jam itu Radio Dalam. Ya, Radio Dalam. Dan dia gokil juga pengetahuannya di gua akuin. Soal di sepatu. Waktu gua belum punya toko, zaman dulu pengen belanja, gua masih bocah, gua main-main ke tempat Yeng, ngeliatin biarpun mas-masnya judes. Iya kan? Dan kalau nanya-nanya kadang-kadang nggak dijawab, tapi pokoknya gua respect banget sama Yeng, dia salah satu toko pertama sama Rainer Mayas tuh. Betul, setuju. Gue datang untuk ngelihat dan mungkin di situ juga gue bisa belajar, mungkin secara nggak langsung gitu, oh barangnya seperti ini, ini seperti ini. Jadi ada pemikiran gue juga pertama kali gue buka toko sneakers secara proper, Badas Monkey itu gue buka di Radio Dalam karena gue nginget tentang My Shoes juga di Radio Dalam juga. Ya, di Radio Dalam. Oke, Sir, lu setuju nggak sih atau lu merasa terbebani nggak dengan orang-orang yang menyebut lu sebagai sneakerhead? Ya, gua merasa kadang-kadang ya di some point gua ngerasa diremehkan aja sih. Jadi maksudnya? Diremehkan. Jadi apapun yang gua buat, orang akan bilang itu siapa? Waktu orang tanya, oh Iser itu dia sneakerhead lah, dia tuh orang-orang sneakers gitu. Jadi apapun yang gue buat, sebesar apapun, orang akan kenal gue dengan sneakerhead aja gitu. Jadi lu bayangin gak sih satu saat gue pelajarin budaya, mungkin gue misalkan tiba-tiba gue
hatam banget di batik. Orang nggak bakal panggil gue sebagai budayawan, mereka ya sneakerhead aja yang pengen belajar batik gitu. Kadang-kadang ada hal itu yang gue kayak anjing, kayaknya salah culture nih gue, gitu loh. Tapi julukan sneakerhead itu dikasih ke lu sejak kapan? Sejak lu buka toko Badas Monkey atau? Sejak gue bikin konten kali ya di YouTube. Oke. Ya gue bikin konten di YouTube ngebahas sneaker, orang taunya oh dia sneakerhead, sneaker reviewer, sneaker enthusiast lah gitu. Tapi kan sekarang banyak sneakerhead. Hah? Banyak lah sekarang, kalau sekarang mungkin udah berkurang lagi ya. Mungkin di 2016-2019 mungkin semua orang sneakerhead. Gue juga sneakerhead, maksudnya kepala jadi kaki, ya gitu. Kalau di tempat gue bilangnya horpus, orang-orang pusing, kepala di kaki kepala. Oke, Sir. Sepatu sampai 500 pasang lebih. Lu rawat nggak sih itu? Enggak. Tapi kan lama-lama kan sepatu rusak ya? Hancur kan? Iya. Memang udah kodratnya. Jadi lu pakai terus abis lu pakai yang gua tahu kan lu orangnya Kotor. sedikit jorok. Ya. Bukan sedikit malah jorok ya kan. Lu abis pakai lu taruh gitu. Gue kadang tidur pakai sepatu. Jadi pulang gitu kan mabok, tidurnya segitunya gue. Jadi gue kalau udah gue pakai itu artinya tuh sepatu akan jadi injak tai kayak apa udah. Iya. Nah jadi gue kadang-kadang ada yang gue beli memang gue buat kolek. Jadi beli udah keep on ice jadi kayak nggak pernah gue pakai, bener-bener baru. Oke. Kan karena kan banyak juga orang-orang yang beli sepatu dirawat sampai di ruanganin, pakein AC ya. Kadang ada sih yang kayak gitu, yang bener-bener kolektor. Ada orang-orang kayak gitu. Cuma kadang juga ada yang ya elah sepatunya kagak bagus-bagus amat aja di dewa-dewain banget jadi berhala gitu. Oke, Sir, gua mau tanya. Dulu kan lu pernah collab ya sama sepatu lokal apa? World Division. World Division ya. Itu kayaknya collab pertama kali ya? Iya. Betul kan? Betul. Okay. Kali pertama. Itu lu yang ngajuin atau World Division? World Division itu memang bareng-bareng. Jadi kebetulan waktu itu tuh awal Covid tuh ya. Awal Covid, oke. Awal Covid. Pak, ngobrol-ngobrol gimana bisnis gue. Ya lu begini lah Pak, kena pas Covid bla bla bla. Yuk kita bikin something. Ayo. Nah kebetulan waktu itu gue gue kan di media sosial, ya orang tahu lah gue suka ceng-cengan, bacot-bacotan, trash-talk-an gitu. Kebetulan lagi ada orang yang kayak ngecengin gue gitu, ngecengin kayak ada kata-katanya gini nih, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin gue mungkin tahu. Sob, ada tongkrongan di atas tongkrongan katanya. Iya kan? Iya. Ya kan, jadi dia mau ngasih unjuk kalau tongkrongan dia itu elite, ya kan? Elite kita bilang, ya kan? Top notch gitu. Nah, World Division waktu pertama kali gue buat, jadi gue bikin sesuatu yang campaign-nya adalah tentang, ya udah, lu bilang ada tongkrongan di atas tongkrongan. Gue bikin suatu hal yang berupa sebuah respon dan kritik sosial bahwa gue nggak perlu nongkrong sama teman-teman lu yang keren-keren. Oke. Jadi campaign-nya adalah tentang gue dan teman-teman gue. Oke. Jadi makanya itulah gue bikin pakai paisley merah. Paisley merah itu identik dengan Bloods Gangs. Iya. Nah, gue nggak ngambil Bloods Gang ya, tapi identiknya itu gue pikir kayak Bloods. Jadi kita teman-teman kita ini kita brother man, kita nggak perlu ngumpul yang keren sama yang keren-keren, tapi itu bukan darah kita, bukan Bloods kita gitu loh. Itu cuma simple. Ya. Satu yang simple kayak gue cuma nampilin temen gue ada Jackie yang punya konveksi, ada temen gue yang Roger yang NATO, ada Richard yang musisi, ada Ryan juga yang main basket. Jadi simple aja. Oke. Ternyata lumayan disukain loh sama orang-orang. Itu. Iya. Yang hasil kolaborasinya itu. Iya. Dan itu cepet banget sold out. Sampai diminta untuk kolaborasi kedua. Jadi kalau nggak salah itu 4 bulan kemudian gue juga ada kolaborasi lagi. Cuma warnanya beda, paisley-nya beda juga. Gue bikin video tentang kumpulan nama teman-teman gue di Bandung. World Division kan Bandung kan? Kayaknya kan, wah kita kan kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kita saling membutuhkan kan memang. Pokoknya dalam arti kata, lu juga gue pengen kasih tahu nih kita nongkrong di Bandung begini. Nah makanya di Bandung gue bikin hal yang mirip juga. Yang benar-benar mirip, sederhana. Tapi tentang tongkrongan di Bandung ada si Biksu, ada si
Ing Mary Ya. gitu kan. Jadi ya sederhana banget. Tapi kalau nggak salah World Division dulu juga pernah ada masalah ya karena logo. Kalau nggak Karena salah. logo. Ya. Jadi si Ian Connor, Ya. Vince Ekstrom dia bilang kalau si World Division ini ngikutin dia. Ah. Karena Tapi kan beda kan? sama-sama petir, mirip Oke. sih. Tapi ternyata World Division lebih duluan. Ah. Berapa tahun, jadi Ian Connor ini malu sendiri. Oh. Gitu. Oke. Tapi nggak ada masalah tuh akhirnya. Nggak ada masalah. Lagian owner World Division orangnya santai banget ya si Rizky. Nyantai, udahlah Pak, biarin aja gitu kan. Abis sama World Division lu collab lagi sama Kampes. Kampes. Sama Kampes, betul. Oke, yang sama League belum? Yang sama League itu sebenarnya udah didesain 2 tahun lalu. Udah prosesnya udah dari 2018. Ya. Cuma emang belum dirilis. Belum dirilis. Karena keterbatasan bahan dan lain-lain. Dan akhirnya memang kita putuskan untuk nggak dirilis. Oke. Tapi nanti di bulan 3 ini tanggal 22 gua akan ngerilis itu cuma 15 pasang untuk bisa teman-teman gini. Jadi gue punya sebuah gerakan yang namanya Alas Tempuh. Oke. Gue bikin ngebagi-bagi sepatu ke buat teman-teman gue, anak-anak yang ada di jalan atau anak-anak yang kurang membutuhkan. Nah, si League akhirnya gue taruh di situ supaya orang-orang bisa ngasih buku, bisa ngasih donasi buku. Nanti yang ngasih itu dapat kupon raffle yang bisa memenangkan sepatu itu. Oh, Gitu. oke. Tapi yang gue lihat kolaborasi lu kok lebih kebanyakan banyak pakai denim. Benar ya? Benar. Kenapa? Dan gue lihat juga sepatu Nike lu yang Denim. Nike sama Jordan. sama Levi's ya? Iya, Jordan Levi's. Ya. Ya, gua tuh suka gini. Ini lucu juga sih. Ya kayak kalau denim, zaman dulu tuh ada di Kaskus ada darahku biru gitu. Iya, loh. benar. Terus kayak di zaman Darahku biru kalau nggak salah PMP juga ya? ya PMP juga lah, banyak lah, Iya. keren-keren lah. Tapi di saat itu tuh lagi ngetren harga denim yang seanjing-anjing. Iya. Buset deh. Itu tahun berapa? 2000-an lah ya? Iyalah, pokoknya tuh kayak wah gila banget gitu loh. Gue suka denim, suka banget. Tapi kalau buat beli yang kayak gitu enggak. Nah, makanya waktu gue punya kesempatan lagi, gue pengen bawa lah denim, nggak harus mahal kan, bisa keren juga gitu. Makanya gue suka banget pakai main-main pakai denim, karena bisa kita hancur-hancurin, bisa kita apa. Jadi lu nggak cuma dapat satu look dalam sebuah sepatu ya kan. Kalau udah beler berubah lagi, robek berubah lagi gitu. Oh, si denim tuh. Denim. Itu kenapa gue suka denim. Oke. Nah, terus kolaborasi lu selanjutnya dengan Kampes. Kampes. Ya, Tapi bukannya lu sebelumnya disupport juga sama Kompas. Disupport atau gimana tuh ceritanya? Jadi Kompas itu sebenarnya awalnya memang kita berteman. Cuma teman gue ini rada lupa diri gitu loh. Sama mana temennya? Adalah kita jangan sebut lah. Oh, jangan. Sang desainer itulah. Oh, iya, oke. Tuh orang tuh lupa diri. Sampai akhirnya ada satu momen kayak dia ngomong kalau seakan-akan semua orang pengen collab sama sepatu yang dia buat. Oke. Termasuk gua. Oke. Dia bilang gitu. Sampai di momen itu gua kayak ngerasa kok tai ya. Gak gitu. Ada masalah lah, ada beberapa masalah yang cukup panjang lah kalau gue ceritain. Sampai akhirnya dia mutusin kolaborasi sama gua. Tapi gua akhirnya dengan tegas gua bilang kalau gua nggak mau. Gua nggak butuh collab sama lu. Akhirnya jadi apa ya, mungkin karena mereka berkembang begitu besar, mereka jadi arogan. Begitu besar dan begitu cepat kalau menurut saya sih. Betul, cepat, besar, arogan. Iya. Ya kan? Nah, itu mah udah hukum alam kayak Udah gitu. hukum malam ya? Iya. Iya, ya. Kita dari dulu mah udah lihat lah siapa Iya. aja yang begitu ya. Iya, yang benar. yang jualan denim waktu itu. Ah, iya. jadi udah biasa lah. Iya, iya. Tinggal nunggu bom aja. Yang size apa itu udah gitu itu juga dia, kan. ya, itulah. Semoga sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu. Ya itu mah di tiap siklus Ya. pergaulan tuh, maksudnya kalau lagi ngetop ada aja orang kayak gitu. Ada, pasti ada lah. Heeh. Nah, gue pun juga udahlah, ya gue nggak mau. Cuma menunjukkan sikap bahwa nggak semua orang mau kok collab sama lu. Betul. Ya kan? Nah, tiba-tiba ada satu anak-anak, kumpulan anak-anak dari Sidoarjo. Mereka itu ini bikin kayak meme gitu loh, Instagram Ya. meme tentang sepatu Kompas lah kita bilang. Iya. Nah, terus dari sono kayak udah bikin meme begitu banyak, mereka punya follower di report. Instagramnya di report sama pihak
si Kompos inilah, Ya. si itulah, si sepatu hebat ini. Tapi itu kan sepatunya bukannya sepatu yang tidak mirip sama sekali. Ya sebenarnya sih memang mirip, tapi kan meme kan. Iya, Jadi betul. dibuat bercanda-bercandaan Iya. gitu loh. Mungkin orang dari sono nggak suka, mereka di take down Instagramnya, mereka bilang ke gua, "Bang, kok begini banget ya?" Iya. Kayak kita ini di sini cuma mau bercanda-bercandaan, nggak. Itu setelah bikin collab sama lu ya? Sebelum. Sampai sebelum? Belum. Oke, sebelum. Dia di take down sebelum bikin nama gua, Instagramnya yang pertama cuma meme itu, lu bisa bantuin gua nggak bang? Ya gua tuh lagi pengen bikin sesuatu, bikin sepatu juga lah, Ya. kayak gimana. Terus ya gua cuma nanya gini nih, ini lucu banget ya Om Babe. Anak-anak itu cuma gua nanya gini, oke, gua bakal bantuin lu tapi gua pengen nanya jujur aja. Kenapa lu minta gua bantuin? Ya. Kenapa nggak yang lain gitu kan? Mereka kenal beberapa influencer lain Ya. juga. Terus jawaban mereka jujur yang bikin gue mau bantuin mereka. Mereka jawab kalau gue udah minta semuanya bang, tapi nggak ada yang mau bantuin. Lu orang terakhir yang gue minta tolong. Anjing. Jadi gue orang terakhir kayak. Berarti si Tirta udah diminta tolong. Ah kurang ajar lu Tir. Gelo mana mah dokter lain nulungan. Jadi gue kayak di pas dia jawab gitu gue ngentot juga nih orang-orangnya kan. Cuma ada satu poin, anjing mereka jujur. Ya. Oke, yaudah gue bantuin. Akhirnya desain yang awalnya gue mau kolaborasi sama sepatu Kompas itu, yang didesain sama gue dan desainernya mereka, Ya. gue berikanlah ke Si Kampes. Kampes. Dengan gue kasih beberapa kritik-kritik, Ya. kritik-kritik tongkrongan lah, Ya, ya. kayak bercanda-bercandaan Ya. tongkrongan. Nah banyak yang jujur, banyak yang ngecam juga, banyak yang nggak suka, banyak yang bilang gue terlalu barbar. Ya. Tapi banyak yang nggak ngerti juga kenapa gue bikin hal seperti itu. Jadi poin yang gue pengen sampaikan adalah bahwa keren kayak ataupun sneakers Ya. itu bukan mainannya golongan ekonomi menengah ke atas doang. Benar. Itu adalah Setuju. itu adalah milik semua orang Ya. dan semua orang berhak keren, nggak peduli lu mau beli sepatu 100.000, 50.000. Ya. Itu yang pengen gue sampaikan sebenarnya. Benar. Ya, hal-hal itu yang banyak orang tuh cuma ngelihat gue selalu dari casingnya aja. Orang cuma ngeliat anjing bego nih orang, anjing Ya. bego nih orang gitu loh. Tapi yang gue pengen sampaikan, kadang mereka udah menutup diri dulu karena udah ngelihat guanya Ya. gitu. Nah inilah yang makanya, ya mungkin di video ini akhirnya pada tahu gitu kan. Dan bahkan sebenarnya dulunya awalnya gue mau kolaborasi sama si sepatu Kompas itu, Ya. gue punya syarat Om. Ya. Awalnya. Gue pengen bikin di Jakarta Barat doang dan gue pengen itu ada ini, gue pengen perilisannya di pasar malam Oke. yang ada biang lala. Iya, iya, Gue iya. pengen suatu hari pas perilisannya rakyat orang-orang tuh bisa main gratis. Ya ya ngerti. Dan itu ditolak sama mereka akhirnya. Nah itulah kenapa Dengan alasan? ya dengan alasan mungkin nggak keren aja ya gitu. Kalau mereka pengen yang keren gitu kan, pengen yang gaulan di atas gaulan itu. Akhirnya si Kampes gue bikin, kenapa bungkusnya, jadi yang Kampes gue jual tuh pakai bungkusannya tuh koran doang. Ya dibungkus ya Iya. di wrapping pakai koran ya. Di wrapping pakai koran. Itu sebenarnya si produk yang gue buat, yang gue eksekusi itu adalah kritik ke tolakan mereka. Oh. Gitu loh. Bahwa ya ini loh, lu kalau beli di pasar malam, lu akan beli sesuatu Ya. pakai kertas koran. Ya. Jadi gue pengen ngajarin ke mereka tagline yang mereka buat sepatu rakyat. Lu beneran rakyat apa? Iya benar. Karena tagline-nya dia dulu Tagline-nya seperti dia, itu kan, iya kan? sepatu rakyat. Kata-katamu Iya. yang membunuhmu. Benar. Berarti menurut lu sendiri sebagai seorang sneaker nggak selalu punya sepatu yang mahal dong? Gak selalu sih, gak selalu harus. Gak selalu harus. Gini sih sebenarnya. Ada yang lebih mahal dari sneakers, makanya gue bilang, gue cerita dari awal, lu kadang nggak perlu butuh punya barangnya, Iya, tapi lu punya benar. knowledge-nya Iya. aja, itu lu lebih sneakernya dari yang lain. Iya. Gitu. Oke. Tuh dengerin tuh buat kalian. Jadi nggak perlu malu. Yang penting lu punya wawasan yang Iya. dalam soal sepatu apapun itu, gitu. Mau lokal, mau luar, gitu. Benar. Terus akhirnya gimana tuh hubungan lu sama si desainer? Sang desainer, oh gue sih udah nganggap dia temen ya. Udah nggak nganggap. Nggak Kalau teman. ketemu gimana? Paling gue tampar. Jujur, gue siap. Gue kan silahkan laporkan gue nanti kalau gue tampar lu. Tapi kan itu sampai rame tuh, sampai ke badan hukum dan lain-lain. Lu sebagai seorang yang pernah kuliah di hukum, Hah?
pantas nggak sih? Atau memang harus dihukumkan atau enggak? Karena kan hukum di Indonesia kan abu-abu ya. Gini, kalau mereka mau, orang-orang nggak tahu. Jadi abis kejadian gue bikin sepatu itu dan viral, mereka mendaftarkan hakinya Campes yang collab sama gue ini dengan atas nama mereka, dengan atas nama Kahar Gunawan. Apakah benar apa tidak? Kalian pikir sendiri etikanya seperti apa. Nggak perlu orang berwawasan hukum untuk ngerti sebuah etika kayak gini, ya kan? Jadi kalau dia bilang mereka juga mau ngelaporan gue, silahkan. Tapi sertakan dengan buktikan hukum yang kuat. Kalau enggak, gue yang ngelaporin mereka gitu loh. Gue punya keliaran, tapi gue punya satu hal yang gue bisa antisipasi secara hukum. Intinya gue nggak bego. Tapi sebenarnya nggak perlu juga lah sampai kayak gitu. Iya, jelas kok mereka nggak punya etika ya. Lagian juga ya kalau si Kompas udah merasa dirinya udah paling atas, ya ini mah tuh ecek-ecek ya. Iya, nggak ada tandingan lah. Aduh, nggak ada tandingannya, cuman berapa. Tapi kan karena mereka melakukan itu kan mereka akhirnya mengakui kan bahwa independent movement dari kita aja nih anak-anak pinggiran dari Sidoarjo sama gua doang nih cuma 3 orang. Kita nggak bayar, kita nggak di support marketplace, kita nggak bayar iklan. Tapi kita bisa bikin satu hal gitu bareng-bareng. Nah inilah yang kekuatan independent movement yang sebenarnya kalau menurut gue. Orang-orang dengan visi yang sama, dengan semangat yang sama, akhirnya bisa ngelahirin sesuatu. Bukan cuma korporasi. Bukan dari rakyat untuk korporat. Kan? Jadi sebenarnya buat noisemaker, kalau kalian pernah beli sepatu, sekarang berubah lagi namanya menjadi... Jadi sempak. Karena kejadian itu karena dia tuh. Jadi sempak, kalau kalian beli, itu di dalamnya ada kayak semacam buklet ya, kayak catatan kecil. Silahkan aja baca sendiri. Mau merinding kalau gua sih mau nangis gitu. Jadi ya sebetulnya sangat disayangkan sih, sebetulnya nggak perlu sampai membunuh gitu kan. Namanya juga orang mau cari rezeki gitu kan lah. Kalau rezeki mah nggak akan ketukar. Kecuali lu pergi ke masjid, lu bisa ketukar tuh sandal lu gitu. Yang tadinya sandal swallow jadi sandal apalah gitu. Nah itu, tapi kalau rezeki enggak gitu loh. Bener lah. Oke, Sir. Nih gue bingung terus terang podcast sama lu, makanya gue catet nih. Biasanya gue nggak pernah catet gitu. Lu nggak ada rencana mau collab lagi atau ada tawaran collab lagi dengan sepatu ataupun dengan yang lainnya? Misalnya dengan denim, lu kan suka denim tuh. Iya, pengen tapi memang belum ada tawaran aja. Jadi gue pengennya gini Om, gue pengennya kalau kita mau collab gitu ya. Banyak loh sebenarnya yang udah ngajakin gue secara langsung, terus gue gampang. Lu kalau nggak percaya, ini mungkin ada yang pernah ngerasain brand-brand yang pernah gue ini. Ya udah bayar gue 50 juta di muka, nanti gue bikinin aja. Karena apa? Karena mereka itu mikir gue tuh sebagai unit usaha kali ya. Iya kan? Sedangkan kolaborasi itu terjadi awalnya ya kan, bisa terjadi. Mungkin kayak gue mau Om Yopi nih, Om Yopi kita main bareng. Om Yopi lu lagi bikin apa gini? Yuk kita bikin apa yuk bareng. Kolaborasi itu seperti itu. Kolaborasi itu antara dua orang. Gue mau bantuin Om Yopi mau bantuin gue. Seperti itu. Jadi kalau dia cuma nawarin gitu ya gue, kalau waktu mereka ngasih pandangan, maksudnya nganggap gue sebagai unit bisnis, gue kan nganggap mereka sebagai unit bisnis. Gitu ya kan? Jadi maksudnya ya lu ngobrol aja belum? Bener. Ada yang tiba-tiba sok kenal, gini nih. Gue jawab, lagi ngapain Om? Lagi gesrek nih. Gue jawab. Lanjut gue bilang, lu siapa? Terus kenapa baru sekarang gitu kan? Iya. Bener. Oke, Sir, menurut lu nih ya, sneaker di Indonesia itu sampai berapa tahun lagi sih akan seperti ini? Gak bakal selesai sih Om. Oh ya? Iya. Apakah akan terus tetap Nike? Nggak akan berubah ke Adidas? Enggak sih, kalau gue bilang. Iya, selalu kayak gini. Tapi kan namanya fashion juga kan pasti kan. Iya, pasti muter ya. Selalu. Dulu kan zamannya gua Macbeth. Anjing, ya nggak? Belum ada lagi yang kayak gitu ya. Iya. Belum ada lagi. Ya, tapi percaya nggak percaya ya. Macbeth, Adidas itu cuma selingan. Betul. Misalkan selama 12 tahun, nanti ada Macbeth 3 tahun, Adidas 3 tahun, sisanya mah Nike lagi. Karena apa? Karena Nike adalah satu korporasi yang paling hebat dalam advertising and marketing. Advertising dia tuh bikin kita kayak anjing. Betul. Marketing yang dimasukin ke kepala kita tuh terus-terusan, makanya itu susah lah ngalahin itu. Itu karena orang-orang di dalamnya atau karena orang udah
kecuci otak nih. Iya udah kecuci otaknya, karena dari advertising yang mereka buat, dari marketing strategi yang mereka buat, udah begitu di kepala kita. Bener kan? Sampai kayak gitu ya? Sampai kayak gitu loh. Dari zaman dulu kecil, lu inget iklan apa ya? Iklan sepatu Adidas, coba yang gue pengen tahu Om, yang iklan sepatu Adidas yang lu inget apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Kalau iklan sepatu Jordan inget nggak ada apa? Iya, benar. Ada kan? Iya. Ada yang lu inget apa? Dan gue juga tahunya Nike itu dulu waktu gue SD kelas 3 tuh zamannya SD kelas 3 berarti lu udah lahir apa belum ya? Zaman-zaman Udah. Zaman-zamannya rame break dance tuh ya. Ya cuma Anjing. Ya, orang udah pakai Nike, Iya. sepatu Jordan anjing. Tapi pada saat itu ya gue sih nggak ngeh aja, mungkin karena mahal ya, gue nggak kebeli jadi. iya benar. Tapi udah sampai segitunya ya si Nike mencuci otak. Bener. Jadi kayak pokoknya kalau apapun yang berbau street Ya. sport itu pasti Nike banyak kan. Itulah kita kemakannya. Oke, Sir. Menurut lu nih, sekarang kan banyak nih sepatu-sepatu brand lokal Indonesia ya. Kayak tadi contohnya ada Kompas yang harganya anjing sampai jutaan ya. Iya 1 juta ya kan? Ya, udah nggak ngerti gitu. Ada FYC, ada Saint Barkley, ada Geo, Iya. ada banyak lah ya. Banyak banget. Sebenarnya harga sepatu lokal itu, menurut lu nih ya, range-nya berapa sih sebetulnya gitu? Kalau 1 juta mah kayaknya anjing mending gua beli brand-brand yang udah Luar negeri ya? udah bener ya gitu. Iya. Sebenarnya nggak pernah ada salah sih sebenarnya dengan ngasih harga. Karena menurut gue pribadi memang itu udah ada marketnya sendiri sih. Betul. Cuma makanya kalau kita bahas lah ya, ini maksudnya, ini gue ngomong jelas nih, sepatu Kompas harga 1 juta, kalau Om Yopi juga nggak mau beli, gue juga nggak mau beli. Kalau brand mereka mau gedein marketnya, gue rasa nggak bisa deh dijual 1 juta. Oke. Karena apa ya, kalau 1 juta pasti ada yang beli, ada pasti. Pasti ada, Pasti ya. ada. Tapi marketnya pasti kecil banget. Iya, benar. Makanya kalau dengan visinya membangun persepatuan Indonesia ya Benar. salah itu kan, makanya bukan hal yang tepat. Iya. Makanya gue bilang ya, tiap harga berapa ada marketnya masing-masing, tinggal wise-nya aja lah. Kan Iya. para teman-teman jualan sepatu ini tahu modalnya berapa, pantasnya berapa gitu loh. Jadi nggak ada yang salah sih dengan harga kalau buat gue. Oke. Sir, dengan planning lu yang tadi alas apa? Alas tempuh. Alas tempuh itu untuk kedepannya gimana? Karena yang gua denger yang kemarin yang pertama yang 1000 ya? 1000 ya? 1000 udah berjalan dengan baik. Berjalan baik. Yang keduanya? Yang keduanya lagi gini. Pertamanya gue bikin 1000 independen kan. Ya. Kita udah ke 3 kota. Maksudnya independen lu bikin sendiri? Iya. 1000 itu? Iya. Campaign-nya gue buat sendiri. Dan sepatunya gue memang dibuat bisa dibilang duitnya adalah kolektif gue dan teman-teman gue doang. Oke. Jadi nggak ada, bener-bener nggak ada dari luar tuh nggak ada dana. Oke. Itu mah pure duit kalian dan kalian tidak mencari profit apapun? Sama sekali. Bahkan Alas Tempuh diciptakan non-profit organization yang kita tidak menerima donasi uang. Wow. Kita nerima donasi makanan, Ya. kayak ciki-ciki gitu buat anak-anak kecil, kita nerima sepatu, kita nerima mainan anak-anak. Oke, buku. Buku, Ya. uang tidak. Oke. Itu yang gue ciptakan, gue takut sebagai manusia, namanya duit masuk buat charity. Ya, Kalau duit cuma 1-2 juta mah merem, gue nggak bakal ambil. benar. Tapi kalau ada 1-2 miliar di sono, aduh 50 juta nggak apa-apa kali. Benar. Nah itu gue pengen ciptakan supaya nggak ada duit, jangan sampai kita nih tujuannya baik, ujungnya jadi nggak baik. Ya. Gitu. Atau dimanfaatkan oleh orang-orang. Betul, jadi ya jangan jadi kendaraan yang nggak, Ya. dan menutup celah untuk begitu deh. Ya. Nah, gue bikin pertama 1000, udah ke 3 kota, ntar masih sisa 2 kota nih season 1. Season 1 tutup, kebetulan ada 2 brand, Mario Minardi sama Brodo. Brodo, Mario itu ya. Mario Minardi sepatunya yang kulit, Oh, iya, iya. dia jualan di ekspor ke Itali gitu. Oh. Mario Minardi mau ngasih 10.000 pasang, Anjrit, 10.000 pasang. Brodo mau ngasih 500.000 pasang. 500.000. 500.000 setengah juta. Gokil. 500.000 pasang. Jadi bayangin nggak pertama kali gue bikin ini Alas Tempuh ini, orang-orang tuh jangan salah, banyak yang punya stereotip negatif ke gue. Banyak yang mikir ini jadi ladang cari duit. Oke. Banyak yang bilang gue, bang kalau namanya ngasih bersedekah itu tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan sampai kelihatan. Ya.
Tapi alas tempuh ini gue ciptakan karena gue itu cuma punya scoop kecil. Gimana cara 1000 gue ini bisa jadi domino buat orang-orang lain. Dan akhirnya, puji Tuhan ya, ya dari cuma 1000 yang akhirnya kita tadi awalnya terakhir, aduh udah habis nih ya udahlah ya. Kita cuma bisa segini, coba kita cari duit, nanti kalau ada rezeki lagi kita bikin lagi. Ternyata udah ada orang-orang lain yang denger. Biarpun movement yang gue buat ini gue ciptakan benar-benar menurut gue dari hati banget. Viewernya jauh lebih kecil dibanding gue nge-review kaos Supreme. Kaos Supreme gue nge-review bisa 500.000 viewer, ini 1.000. Dari situ kan kelihatan kan viewer gue itu kapasitasnya itu seperti apa. Cuma bocah-bocah yang pengen kelihatan keren aja bener di YouTube channel. Itu kenapa YouTube channel gue udah rada males sebenarnya jalanin YouTube channel gue karena gue tahu kualitas viewer gue ternyata begitu. Iya. Tapi apa? Oke. Mantap. Itu yang di Brodo sama yang satu lagi itu akan jalan tahun ini? Abis season 1 kelar, jadi kita lagi develop. Jadi gue pengennya sih dari mereka, kalau kita mau ngasih, kalian desain aja sepatu khusus buat yang kalian bikin. Jadi sesuai dengan HPP yang kalian inginkan. Dan jangan sampai nanti jadi brand-brand lain tuh jadi, nih gue ada sepatu-sepatu nggak laku, gue kasih lo aja. Jadi gue pengen mereka benar-benar nganggap ini loh lahan sedekah mereka. Para brand ini lahan sedekah. Alas tempuh gue ciptakan, kenapa role modelnya gue awalnya? Maksudnya orang yang ditaruh di video itu gue awalnya. Biar nanti di season 2, kalau ada orang-orang yang pengen ngelanjutin ini, mereka bisa dapat panggung juga, dalam arti kata panggung yang positif ya. Mereka bisa nunjukin bahwa brand mereka juga bisa ngelakuin campaign. Ini tuh sebagai apa ya? Cuma percikan awalnya aja gue, percikan kecil. Yang gedenya pasti nanti orang lain yang ngelanjutin. Yakin gue yakin. Iya. So jadi buat temen-temen nih yang misalnya mau join di Alas Tempuh lu, kalau mau join Alas Tempuh, sebenarnya banyak juga yang udah bisa DM langsung ke easter.yt.james di Instagram gue. Udah banyak loh yang mau jadi volunteer, bang, gue mau ikut. Dan kalau kalian memang nggak punya waktu, gue cuma minta di rumah kan kadang-kadang ada yang lu dulu masih kecil punya buku-buku pelajaran atau buku-buku cerita yang udah nggak kalian pakai. Bisa disumbangin ke gue, dikirimin aja. Ntar DM gue kasih alamatnya. Terima kasih banget tuh kalau udah mau bantu. Karena buku-buku itu tuh buat kita kadang-kadang tuh ya nggak kepake di rumah. Iya. Tapi lu mesti lihat waktu gue pergi ke sono ke sekolah-sekolah, wush, berharga banget ya. Langsung dibuka langsung. Bener. Gila itu. Ser, satu lagi nih. Kan sekarang lagi rame nih thrifting tuh. Aduh. Gak tau gue bener apa salah ya. Yang gue tahu thrifting itu muncul itu karena dulu apa ya, kayak kalau orang-orang kalau di luar negeri mah garage sale ya. Orang kan di sana kan musimnya juga ada 4 musim, bener nggak? Sekarang beli musim dingin, pakai sebentar, habis gitu kan jaket tebel-tebel nggak mungkin ditaruh di lemari penuh, bener nggak? Mendingan dijual ya. Mereka jual, kalau nggak mereka buang. Nah, kok sampai se-booming edan pisanan itu di sini di Indonesia? Gue juga nggak ngerti ya, mungkin. Dulu mah di Bandung juga ada di apa? Cibadak. Ya. Kalau gue di Jakarta di Senen. Ya gue nggak tahu ya, makanya gue selalu bilang dulu gue itu ke thrifting. Om, dulu kita thrifting kenapa sih? Jelas-jelas karena kita nggak punya duit aja. Bener. Iya kan? Setuju. Dan emang itu. Gue pengen pengen yang keren, tapi gimana caranya murah? Iya. Dulu zaman kaos berapa dulu ya gua? Goceng kalau nggak salah. Goceng gue juga masih ngalamin gue Senin goceng. Dan itu bisa dapetin yang bagus gitu. Terus lama-lama yang jual ngerti naik dikit lah. 10.000 gitu. Tapi sekarang kok kayaknya gua lihat-lihat anjing puluhan juta bro. Baju gembel gitu. Aduh. Ya gue nggak ngerti ya, mungkin ya. Mereka sih kemarin gue sampai diserang juga tuh. Aduh. Bang Isar ngatain orang-orang yang pakai thrifting gembel. Bukan itunya. Gue nggak ada maksud sama sekali. Malah gue bilang, jujur ya, kalau bisa puluhan juta itu bikin kaya para penjualnya mah, astaga, seneng banget lah ya kan. Orang-orang dari dagang pasar bisa dapat duit tambahan buat keluarga, the best. Bisa bikin ekosistem UMKM jalan, the best. Ya cuma kalau dibilang kemarin ngobrol gitu, ternyata ada baju-baju yang dari thriftingan tuh ternyata baju vintage, baju jadul, yang dari tahun berapa, yang mungkin bolong bang, tapi mereka kadang-kadang beli juga, kadang-kadang nggak dipakai, memang buat memorabilia gitu loh. Ya mungkin ya gue juga nggak ngerti lah intinya. Dimanfaatin sama orang-orang yang ini. Dibilang dimanfaat, menurut gue sih
karena dunia juga udah ada hobi itu, pengetahuan di sosial media tentang vintage juga gede, makanya ini ada. Gua nggak bilang bener apa salah, kalau gua balik lagi mau nggak gua nggak, gua sih nggak sih, nggak ada duitnya juga buat beli puluhan juta gitu, ya kan, yang normal-normal aja lah gua ya. Nah jadi menurut lu thrifting yang normal itu yang gimana? Dari koleksi lu punya terus lu nggak pakai lagi, lu bisa jual atau lu bisnisin atau gimana? Yang maksudnya bisnis itu lu beli 100.000 lu jual 500.000 atau gimana? Aduh, gue nggak bisa bilang salah apa bener ya. Gue nggak bisa bilang salah apa bener. Karena kemarin juga ada lucu nih Om. Ada gue punya baju salem lah, baju salem basket gitu yang udah hancur-hancur gitu. Orang mau, Bang, kan gue jual 200.000 tuh. Gue lagi ada acara garage sale gitu, gue jual 200.000. Tiba-tiba ada yang nyamperin, Bang, ini jangan dijual 200.000. Ini bisa 1 juta. Ya gue kan juga kayak, kalau dibilang salah apa enggak? Bener juga sih. Iya kan gue juga, ya udah lu jualin aja. Iya. Ntar lu ambil aja bagian lu, ke gue 500 juga nggak apa-apa gitu kan. Iya, benar. Jadi selama tujuannya baik ya, nggak merugikan orang lain, ya gue sih sah-sah aja sih. Sah-sah aja. Kalau masalah etis nggak etis, tiap orang juga beda-beda sih. Benar. Kemarin gue ngomong etis nggak etis, disalahin, gue takut salah lagi gitu. Nggak apa-apa lah, salah satu masih dapat nilai 9. Iya, masih 9 ya. Iya, benar. Mending salah tapi belajar daripada bener mulu nggak belajar. Nah, iya. Sir, sebelum tutup nih podcast, kasih dong Apa ini? kata-kata yang Mutiara, kata-kata mutiara. Nggak tahu ya. Mau buat para sneaker atau buat siapapun atau yang mau mulai bisnis, silakan. Kalau gue sih buat para pekerja kreatif, UMKM gitu ya. Maksudnya gue selalu ngasih encourage teman-teman ini tuh maksudnya jangan ini sih. Gue lihat ya para pekerja kreatif ataupun UMKM kita tuh kadang-kadang gampang ngedown Bang. Iya. Kenapa gue kalau nge-review sneaker tuh apalagi buat lokal tuh gue pedes banget. Gue pedes bukan main sampai kayak. Harus lah. Iya, ada yang kirimin gue bayar gitu ya. Ya. Terus gue kata-katain habis, sampai sakit hati, beneran ada. Anjir. Tapi menurut gue, kalau ini masih mending dikritiknya cuma sama gue. Scoop gue tuh cuma berapa follower, ya kan cuma berapa puluh ribu gitu, 40.000. Gue paling punya 40.000 follower. Lu bayangin lu gede, lu pergi ke market internasional, terus lu dicengin sama satu dunia gitu kan. Maksud gue, kata-kata itu tuh bisa jadi satu hal buat pembelajaran. Ya, jadi kalau gue bilang tuh, jangan baper, jangan baper, belajar terus, R&D terus, karena yakin gue sih industri lokal kita, industri sepatu maupun kreatif ataupun UMKM lainnya harus gila, bakal gila. Kalau nggak semuanya main NFT mulu ya. Ya kan, jangan lupa, boleh main NFT, boleh main kripto, boleh main apapun, tapi jangan lupa usaha konvensional ini, ya kan? Gue sempet nonton tuh, kalau semuanya pada main kripto, siapa yang bajak tanah? Ya kan? Siapa yang ini nanam padi? Siapa yang bikin baju? Siapa yang bikin celana? Itu yang kita inget ya kan? Iya, benar-benar. Gitu. Oke, Sir. Siap. Thank you banget. Thank you, Bang Yopi. Oke, Noisemaker. Tadi podcast saya sama Iser cukup menarik. Jadi buat kalian nggak usah baperan, ya. Tetap positive thinking. Dan satu lagi mungkin gua ingetin bahwa pabrik sepatu di Indonesia bisa dibilang pabrik sepatu terbaik ada di dunia ya. Benar. Dibandingkan di negara Cina, Korea ataupun Thailand dan sebagainya. Jadi tetap bangga dengan produk Indonesia. Tapi ya kalau beli mah jangan mahal-mahal, yang normal-normal aja lah. Yang jual juga jangan mahal-mahal. Oke? Keep talking the noise, stay safe and peace.